Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali tentang info GTK 2023. Karena ternyata masih banyak permasalahan di teman-teman gitu ya, bagi yang bermasalah gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang solusi kepegawaian tidak valid gitu. Ternyata banyak yang belum valid di bagian kepegawaiannya. Nah, silakan teman-teman simak video kami sampai dengan tuntas supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke info GTK-nya ya, Bapak Ibu semuanya silahkan masuk ke info GTK-nya. Nah, ini kan di sini sudah valid ya. Ini info GTK salah satu guru di sekolah kami gitu. Kita cek di bagian kepegawaian. Nah, ini sudah valid gitu. Nah, ini contoh gini teman-teman. Di kepegawaian ini perlu kita pahami bersama, ada beberapa yang harus benar-benar valid datanya. Yang pertama itu status kepegawaian. Jika memang PNS ya PNS, jika memang P3K ya P3K gitu. Jika non PNS ya non PNS. Di sini ada NIP, ada nama, ada kelamin, ada NIK, ada tempat lahir, tanggal lahir, instansi induk dan seterusnya. Lalu ada jenis jabatan, nama jabatan, golongan ruang, TMT gitu ya. Nah, data ini silahkan di cross check kembali apakah sudah benar di dapodiknya dengan data dukcapilnya itu sudah sama atau belum, atau dengan data BKN-nya. Jika data-data di sini ada yang salah, nah di sini ada tombol ya. Data di atas adalah data terakhir yang berhasil ditarik dari server BKN. Apabila masih ada data yang belum sesuai dengan data MySapek, silakan tarik ulang. Klik di sini. Jadi jika data di sini itu masih ada yang salah, silakan teman-teman bisa klik data BKN di sini ya. Di bagian bawah. Nah, di sini update data BKN. Gitu. Tetapi jika sudah, silakan ditunggu beberapa minggu ke depan ya untuk penarikan data kembali gitu. Nah, tetapi teman-teman, jika di sini di bagian kepegawaian masih ada yang salah datanya, ini kan ada identitas pegawai, ada instansi, ada jabatan. Silakan Bapak Ibunya mengecek sendiri apakah datanya sudah sesuai atau belum. Karena apa? Data di Dapodik dengan data Dukcapil, kartu keluarga gitu ya, itu harus sama. Begitupun dengan data di MySapk BKN itu harus sama. Jadi kalau ada salah nama itu jelas tidak valid ya. Namanya umpamanya di Dapodik dengan di MySapk BKN berbeda ya jelas tidak valid. Atau dengan Dukcapil tidak sama ya jelas tidak valid gitu. Nah, langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman jika di sininya tidak ada yang sesuai, silahkan dicek di Dapodik ya. Di bagian guru gitu, ini contoh saja. Nah, silahkan di sini itu dicek nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung. Ini kan terkunci di Dapodik. Ini harus sama dengan data Dukcapil, data kependudukan, atau harus sama dengan kartu keluarga gitu. Jika ada yang salah pada nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, silahkan dibetulkan oleh operator sekolah di verbal PTK di sini. Silahkan dibetulkan gitu. Dan juga jangan lupa MySapk Bapak Ibu guru secara pribadinya silahkan dicek. Ini dicek apakah riwayat CPNS, PNS, profil, golongan, pendidikan, ini datanya itu sudah benar atau tidak. Jika ada salah data di MySapk BKN, silahkan menghubungi BKD-nya masing-masing ya. Silahkan. Karena apa? Dapodik ini ngelink ke sana ke sini teman-teman ya. Jadi Dapodik ini bisa ngelink ke Dukcapil,
bisa ngelink ke MySAPK-BKN, ngelink juga ke Verpal PTK gitu. Jadi satu huruf pun nama jika tidak sama di Dapodik dengan kependudukan atau MySAPK-BKN, jelas itu tidak valid. Yang dimaksud valid ini datanya sama antara di Dapodik, di Dukcapil, di MySAPK-BKN ya. Di MySAPK-BKN itu harus sama. Jadi kalau ada yang salah ya silahkan dibetulkan. Jika terkunci di Dapodiknya, jadi silahkan betulkan di Verpal PTK. Di sini ya, dibetulkan. Kalau operator saya yakin sudah paham lah seperti itu. Nah, umpamanya nicknya yang salah ya silahkan menghubungi Dukcapilnya. Tapi kalau nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin itu bisa dibetulkan di Verpal PTK. Di sini dibetulkannya. Nanti Dapodiknya tarik data sinkron kembali ya. Ininya tarik data sinkron kembali. Nah, silahkan ini dicek ke bawahnya teman-teman. Untuk data guru ini. Jadi pastikan data guru ini untuk di bagian GTK-nya, di bagian identitasnya, itu datanya benar semua, valid semua. Terutama yang terkunci ya. Kalau yang terkunci di sini, untuk guru itu silahkan dibetulkan di Verpal PTK yang tadi ya. Di sini silahkan dibetulkan. Gitu. Umpamanya sudah dibetulkan di Verpal PTK ternyata masih juga sulit, silahkan hubungi Dukcapilnya. Karena Verpal PTK ini ngelink ke Dukcapil. Nah, jadi info GTK ini untuk kepegawaian ini ngambilnya dari beberapa instansi teman-teman ya. Dari Dapodik, dari Dukcapil gitu, dari MySAPK-BKN juga, dari Verpal PTK juga. Jadi dikumpulkan jadi satu di info GTK. Makanya jika ada yang tidak sesuai Dapodik dengan Dukcapil ya jelas tidak valid. Makanya silahkan disesuaikan dengan data yang ada. Dengan ijazah, dengan kartu keluarga atau aktenya, silahkan intinya di cross check apakah datanya itu sudah benar-benar fix atau benar-benar valid gitu. Tapi jika di sini datanya sudah benar semua, tapi di sini masih statusnya itu invalid atau merah atau tidak valid, silahkan ditunggu saja untuk penarikan sistem selanjutnya. Jika memang sudah benar. Tapi jika ada yang salah satu datanya di sini, silahkan cross check kembali Dapodiknya yang tadi ya. Verpal PTK-nya juga dan MySAPK-BKN-nya. Nah, itu solusinya teman-teman. Jadi antara Dapodik, Verpal PTK, MySAPK-BKN, data kependudukan itu harus sama datanya. Jadi salah satu huruf pun atau salah satu angka pun tidak sesuai ya jelas tidak valid gitu teman-teman ya. Nah, itu pencerahannya. Jadi ini masih banyak kasusnya yang terjadi di kepegawaiannya itu tidak valid. Bahkan sertifikasinya tidak terdeteksi gitu. Kalau sertifikasi itu berhubungan dengan sertifikat pendidik, apakah sudah diinputkan atau belum di Dapodiknya, silahkan dicek. Tapi kalau kepegawaian ini mutlak dari Dapodik ya. Dari kepegawaian Dapodik yang kami tadi sampaikan itu harus sama datanya dengan Dukcapil, dengan kartu keluarga, dengan data di BKD melalui MySAPK-BKN tadi gitu ya, itu harus sama teman-teman. Jadi jika ada nama yang tidak sama satu huruf pun itu jelas tidak valid gitu ya. Nah, itu penjelasannya. Mudah-mudahan dengan tutorial ini paling tidak bisa sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini belum valid. Silahkan Bapak Ibu guru yang belum valid bisa koordinasi dengan operator masing-masing gitu ya. Nah, itu pencerahannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.